ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, shaimin shaimat, jamaah Masjid Al-Hamra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Di penghujung tinggal 2 jam lagi, di penghujung puasa hari ke-15 ini, Allah masih izinkan kita untuk kembali duduk dalam majelis ilmu yang kita masih melanjutkan buku yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua, 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Terakhir sudah kita bahas nomor ke-20. Nah, nomor 20 ini adalah menjenguk orang sakit mendapatkan ridho Allah. Berarti ini yang dikunjunginya adalah baik si pesakitnya, orang yang sakitnya muslim atau juga non muslim. Ya, ada tanda di non muslim, orang Kristen, Hindu sakit, kita jenguk, itu berpahala, dapat pahalanya ini bahkan ridho Allah Taala. Ya, ini berarti yang kita bahas. Dan dalam hadis Sahih Bukhari, bahkan Rasulullah pernah mencontohkan beliau menjenguk satu anak keluarga Yahudi yang sakit. Ya, coba kita lihat hadisnya dalam Sahih Bukhari bahwa ada anak kecil dari keluarga Yahudi sakit keras, ini mau meninggal dunia pada 1290. Ini menunjukkan betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya akhlak beliau. Karena kita sesama manusia, sekalipun muslim dan non muslim, kita tetap dipersaudarakan oleh Allah. Ya. Contohnya kita baca dulu ini hadisnya. Kana gulamun Yahudi, ada seorang anak dari orang Yahudi di Madinah, yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia juga kadang melayani Rasul, mengantar sandalnya, ya bertetangga, akrab sama Nabi Muhammad. Dia ngangkatin ember, ramal untuk Nabi, anak kecil ini, agamanya Yahudi. Pamaribo, tiba-tiba dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi mendatanginya. Ya'uduhu, menjenguk anak kecil ini. Pokok ada indah maksih. Kemudian Rasulullah duduk di dekat kepalanya. Ya, sudah bertanya kepada orang tuanya, "Mak, putra Anda sakit apa?" Bayangin hadirin, orang-orang Yahudi yang lain belum jenguk, Nabi Muhammad menjenguk dulu. Makanya ketika Nabi mengajak pada Islam, inilah pikir Nabi Muhammad. Ini anak sudah diajarkan agama Yahudi, sakitnya sakit parah. Kalau dia meninggal masuk neraka nih, sekalipun belum usia akhir balik, karena akan diikut sertakan dengan agama bapak ibunya yang dia sudah mengajarkan agama-agama bapak ibunya.
Akhirnya setelah ngobrol kesana kemari, faqala lahu, Rasulullah bersabda, aslim. Lihat Pak. Kata Nabi, aslim. Kamu masuk Islam ya? Kira-kira berani nggak Pak? Ada tetangga kita Kristen, kita dari mungkin mau gitu, Pak masuk Islam ya? Pak. Tapi ya, sampai wibawanya Rasul, karena sudah diperlihatkan akhlaknya dulu, sudah bertetangga dari Nabi lama ini di Madinah. Melihat akhlaknya Nabi seperti itu, indahnya, bagusnya. Si anak Yahudi ini, Allah ila abihi, beliau memandang kepada bapaknya. Pak, bagaimana Pak? Itu Nabi Muhammad ajak saya masuk Islam. Wa huwa indahu, yang bapaknya ada di tepinya juga di sisinya. Faqala lahu, lihat Pak. Maka sang ayah Yahudi berkata kepada putranya, Ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Udah nak, kamu taat aja Nabi Muhammad Abul Qasim. Abul Qasim adalah siapa? Nabi Muhammad. Kalau ditanya Ustaz, kenapa Rasul pakai namanya ada Abu? Abu adalah nama untuk laki-laki orang Islam yang disebut dengan nama kunyah. Dalam Islam ada 3, nama asli, nama laqab atau julukan, nama kunyah. Kunyah ini nama yang diawali dengan Abu dan Ummu. Laki-laki Abu, ya bisa dengan nama, yaitu anak pertamanya seperti Rasul Abul Qasim. Anda punya anak siapa namanya? Bejo, Abu Bejo. Begitu. Ya, tapi tidak mesti dengan memakai nama anak pertama. Karena Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nama anak pertamanya bukan Abdullah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, nama julukan pakai Abu-Abunya adalah Abu Abdillah. Semuanya sama tuh. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya Abu Abdillah. Baik. Kata sang bapak, Ati' Abul Qasim saudara, kamu ikut aja agama Nabi Muhammad SAW. Fa aslama, dia bersyahadat. Ini anak ketika sakitnya bersyahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi nggak perlu kemungkinan kalau Anda berakhlak, kita di tengah lingkungan kita berakhlak baik, ada tetangga yang non muslim kita datangi, apalagi pas kita datangi bawa apel sekilo, jeruk sekilo. Wah itu orang cepat banget itu Pak. Hati itu menganggap orang baik kalau diberi sesuatu. Coba aja. Pak, preman yang suka malam-malam, Pak Ojo Jibun, ya. Pas dia lagi jadi Pak Oga itu galak banget ya. Kita kasihnya nggak wajar, kasih 40.000. Itu bilang terima kasih kaji. Coba aja, orang ternyum dengan dikasih hadiah. Ya, Rasul akhlaknya seperti itu. Ya. Contohnya itu begitu hebatnya akhlak Nabi. Kalau beliau lagi pakai selendang terbaik itu dari Yaman, ada yang bilang, ya Rasul itu selendangnya bagus banget, dikasih Pak. Tapi antum jangan muji laptop saya ini Pak. Ini aja muji laptopnya bagus. Hadirin, itu kalau mampu ya, sampai segitunya apa? Rasul ini di bulan Ramadan lebih dermawan, melebihi angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu kan mengenai apa saja. Pak Aslama, dia masuk Islam. Pak Kharajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi keluar dari rumah Yahudi itu sambil bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini masuk ke dalam api neraka. Karena kalau dia meninggal belum bersyahadat, masuk api neraka. Yang kita bahas, Rasul juga menjenguk orang non muslim. Baik. Nah, ini umum nih Pak, nomor 20 umum yang Selasa pekan kemarin. Yang nomor 21-nya khusus untuk orang beriman. Jadi kalau kita yang mengunjungi orang sakitnya, si pesakitnya orang beriman, ya, kita dapat yang nomor 20 dan dapat yang nomor 21, double dapatnya. Ya. Di sini contohnya Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Tidaklah seorang muslim
menjenguk saudara muslim yang lain, ghudwatan pada pagi hari, illa shalla alaihi pasti dia didoakan oleh sab'una alfa malakin. Ada tetangga kita muslim sakit, kita kunjungi, pagi hari kita kunjungi, didoakan sama 70.000 malaikat hatta yumsi sampai sore. Berapa jam berarti itu? 12 jam. Ya memang tempat si pesakitnya memang relatif, tapi kita contohkan yang tetanggaan dekat sama kita 10 meter, 20 meter ya. Sakit kita kunjungi, jadi dapat didoakan sampai sorenya oleh malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, Allahumma sahhil umurahu, Allahumma ghfir lahu. Begitu didoakan. Betapa hebatnya amalan dengan berpahala besar ini, Pak. Tapi jangan untuk mengamalkan ini terus serta-merta doakan, ya Allah tetangga sakit itu ya Allah, biar saya dapat utama ini. Enggak boleh. Ya, tetap kita berdoa untuk kebaikan. Tapi pas kejadian udah yang sakit barulah kita kunjungi. Wa in adahu asyiyatan, dan kalau dia kunjungi sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, pasti dia didoakan oleh 70.000 malaikat hatta yusbih, sampai besok pagi. Jadi kalau dari pagi kita kunjungi sampai sore kita didoakan. Kalau sore hari kita kunjungi sampai pagi didoakan oleh malaikat 70.000. Makanya itu ada Pak orang-orang soleh kita, kalau dia mendapati temannya ya apanya gitu ya di rumah sakit jauh, dibela-bela dia datang. Apalagi yang sakit orang soleh, dibela-bela dia datang. Tujuannya untuk mendapatkan 70.000 malaikat. Dan ini tidak bisa didapati kecuali kita mau mengaji ilmu hadis. Kan kita bingung aja Pak, hampa, kosong pikiran kita daripada keutamaan ini. Jenguk aja sebagai adat kita, bertetangga. Padahal keutamaannya hebat. Berarti kalau orang Islam yang sakitnya, kita juga dapat yang nomor 21. Nomor berapa tadi? 20 sama ini tambah nomor 21. Yang nomor 20 adalah mendapat ridho Allah. Sudah gitu nomor 21, kalau yang sakitnya orang beriman, orang Islam, yaitu dia didoakan sama 70.000 malaikat. Ada lagi tambahan. Wa kana lahu qaribun fil jannah, dan juga dia akan disediakan satu kebun ya di surga nanti. Ini derajatnya hasan di sini. Wa kana lahu qaribun fil jannah, dia disediakan satu kebun di surga. Masya Allah. Ya. Ini memang hadis-hadis semacam ini harus kita baca lagi. Makanya nanti Bapak Ibu kalau sudah memiliki buku ini, diulang lagi aja, diulang lagi. Kalau ada yang tidak paham, boleh WA kami di nomor belakangnya. Kemarin ada WA juga sih. Ada namanya, ada nomor saya bilang. Ada yang WA Pak Ustaz. Ya, ternyata WA-nya itu minta sumbangan. Ya nggak apa-apa juga sih. Jadi kapal KRI Nanggala 402 harganya kan 5,7 triliun. Itu Masjid Jogokarian Jogja sedang mengadakan pengumpulan dana untuk membeli kapal selam pengganti Nanggala 402. Hebat umat Islam. Saya lihat Ustaz Abdul Somad di Instagramnya udah posting itu. Jadi hadirin kalau antum ada Instagram, buka aja itu Masjid Jogokarian atau Ustaz Abdul Somad, ada di situ nomor rekeningnya. Hadiah dari umat Islam 5,8 triliun, bagi aja sama 200 juta umat Islam. Sehari kelar itu kalau satu orang ngasih berapa? 1 juta. 1,50 juta. Ya nyicil lah. Ya, 2 kali lah gope-gope gitu ya. Kan bagus untuk umat Islam menghadiahkan satu kapal selam, karena NKRI Masya Allah daratan kita lebih kecil dari apa? Lautan. Kita perlu berempati juga, termasuk kepada keluarganya, anak-anak yang para syahid yang mati syahid itu, ya prajurit terbaik bangsa. Perlu itu ada yang menyantuni imam
memberi beasiswa sampai dia mandiri menjadi orang yang bisa mengandalkan kemampuannya. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis kedua, ini sudah pada hafal ya Pak. Baca doa keluar rumah. Baca doa keluar rumah ada pahala besar di situ. Ya, bacanya sudah kenal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula. Itu udah pada hafal deh, tinggal diamalin. Ya. Pokoknya amalan sunnah ini membuat kita ini dekat kepada Allah. Setiap waktu kalau kita mengerti sunnah Nabi, tambah kita kedekatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, bahkan nanti di akhirat. Rasulullah dia ada tuh sinyal-sinyal akan yang memberikan sinyal kepada Rasul. Ini umatku yang senang menjalankan sunnahku. Ini umatku yang gemar menjalankan sunnahku. Itu termasuk doa keluar rumah. Ini kan masalahnya sepele Pak, saking sepelenya sehingga orang itu tidak mempedulikan. Udah keluar aja. Padahal pas kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di motor, Bismillah. Sudah di mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca. Nabi bersabda, "Idza kharaja rajul," apabila seseorang berangkat dari rumahnya, berangkat dari rumahnya, min baitihi, faqala, kemudian dia membaca, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dapat 4 macam dia. Ustaz, ada orang udah baca doa ini tapi tetap kecelakaan gimana? Berarti memang itu cobaan dari siapa? Tapi berapa banyak orang yang keluar rumah dengan takdir kecelakaan, dia selamat. Ya, ingat nggak Pak kejadian pesawat terbang jamaah haji kita tahun 77 kalau nggak salah, yang udah mulai pakai pesawat terbang itu, atau tahun berapa? 80-an, yang jatuh di Kolombo itu, kan ada yang selamat satu orang. Ya kan ada yang selamat satu orang itu. Yang selamat itu dibaca apa begitu amalannya? Ada amalan yang dia. Baik. Pertama hadirin, kata Nabi, saat itu Allah berikan apa? Malaikat menyeru kepadanya. Apa keutamaannya? Yang pertama, hudita, kamu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Wa kufita, kamu dicukupi. Yang ketiga, wa muqita, kamu dijaga dari perkara-perkara yang tidak baik. Yang keempat, fatanaha lahu syayatin, syaitan pun pergi jauh darinya. Maka ada pembicaraan satu syaitan dengan syaitan yang lain. Fayaqulu lahu syaitanun akhar. Ada satu syaitan ketemu sama syaitan yang lain hadirin, yang lagi mau menggoda. Si syaitan A bertanya kepada syaitan B, syaitan A, ente mau kemana? Mau goda itu? Kata syaitan B. Kata syaitan A, B, ente mau kemana? Mau goda si A. Lalu kata syaitan A, kaifa laka birajulin, bagaimana kamu bisa menggoda seseorang waqad hudiya, yang dia sudah dijaga oleh Allah, diberikan petunjuk, dijaga, dicukupi, wa hudiya, dan juga dia dijaga oleh Allah. Artinya syaitan A ini menyerah, nggak mau menggoda orang ini. Syaitan B mau menggoda. Kata syaitan A, bagaimana kamu mau goda dia? Dia sudah diberikan petunjuk, sudah dijaga, dia sudah diberikan terpenuhi keperluannya oleh Allah Taala. Nggak bisa kamu untuk melawannya. Cuma hadirin, syaitan kan tingkatnya bermacam-macam. Ya, ini berarti syaitan yang di luar kita. Kalau syaitan yang paling berat itu Pak, yang berjalan di pembuluh darah. Makanya dengan cara berpuasa itu kita makin mempersempit jalan darah ini. Ulama-ulama kita Pak, ulama-ulama Torewak, ulama-ulama tasawuf, kenapa mereka rajin berpuasa? Tujuannya adalah supaya dan makanan mereka rata-rata makanan yang tidak berkalori tinggi, kayak daging, telur, ikan, atau dalam bahasa mereka itu yang berroh. Makanan-makanan bernyawa itu kalau orang-orang yang sudah sampai kepada tempat makom seperti ini, dia tidak makan lagi itu, karena akan membuat syahwatnya, birahinya makin meningkat. Yang di situ menjadi lengamnya jalan syaitan. Syaitan dari api, sementara darah kita makanya daging, apalagi daging kambing Pak. Ya,
apa itu seperti itu. Makanya ketika ada para ulama yang berpuasa dengan nama makanannya itu bila roh, makanan yang enggak berroh, makanya cuma nasi, kentang, telur juga enggak. Ya, nasi, kentang, sayur-sayuran. Ternyata kalau dipandang dari sisi positifnya, ya bagus juga untuk menetralisir kebanyakan kolesterol gitu dan lain-lain. Baik. Ini hadisnya yang saya tampilkan. Kalau syaitan itu hadis tambahan, syaitan itu berjalan di pembuluh darah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ceritanya ini Rasul berjalan sama Ibunda Sofia. Cuma kan Bunda Sofia pakai cadar, ya. Dan rumah istri-istri Nabi yang paling jauh adalah Ibunda Sofia di ujung kota Madinah. Rasul berjalan dengan beliau mengantar rumahnya. Paling jauh rumahnya bercadar. Ada dua orang sahabat yang melihat, kata Rasul, Innaha Sofiyah binti. Ya. Kata Nabi, tahu nggak kamu? Ta'al. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini istriku loh, yang namanya Sofiyah binti Huyai. Dua orang itu dipanggil sama Nabi. Sini kata. Rasul tidak berkata apa, langsung to the point. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini istriku yang namanya Sofiyah. Dua-duanya pasti teriak dong. Subhanallah ya Rasulullah. Ya Rasul, subhanallah, masa segitunya kami akan sangka buruk kepada Tuhan. Masa Tuhan jalan sama cewek lain? Bisa paham? Masa Tuhan akan berjalan dengan wanita lain? Nabi bersabda, tidak, bukan demikian. Saya terpaksa mendahului ini. Saya mendahului supaya apa? Inna syaitan yajri minal insan. Karena syaitan berjalan di tubuh manusia, majra dam, berjalan di pembuluh darah. Saya khawatir syaitan langsung masuk ke dalam hati kalian dan meniupkan apa itu pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Ya Rasul berjalan dengan Rasul main wanita dan macam-macam. Makanya si Paul Yosef Zam itu wajib itu ditangkap, disantet. Jangan santet Pak, abang kita main santet. Jangan main santet, maksudnya harus di situ, di sate. Galak banget di sini. Kalau di Saudi orang kayak gitu tangkap udah langsung tegas di sana. Di Indonesia ini siapa yang jadi presiden? Mas Irfan. Boleh ada hukum kayak begitu, hukum Allah. Ya, karena itu berdasarkan Al-Quran. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Menghina Rasul itu memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan dia berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Ayyuqattalu, ada 4 macam tuh. Nih, ya, pada hadirin surat Al-Maidah, Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat ke-33. Ini coba ayatnya. Tegas, Al-Quran tegas. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad bilang begini ya Allah. Gak tega juga kita ngomong. Orang Islam gak boleh menghina agama Kristen. Dia orang Kristen. Orang Islam kalau ada menghina Yesus tidak boleh. Menghina kepada apa? Tapi kalau Anda juga tidak boleh macam-macam dengan orang Islam. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berusaha berbuat kerusakan di permukaan bumi.
Apa kata Allah yang pertama? Ayu qattalu, halal darahnya, dibunuh. Ayu yusallabu, disalib. Au tuqatta aydihim, dipotong tangannya secara bersilang, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Au yunfau minal ardh, yang keempat dienyahkan dari permukaan bumi. Ya, diusir dari negaranya atau dipenjara. 4 macam. Baik, hadirin, kita lanjut. Sudah dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini sangat ringan sekali. Nomor 23. Pezina memberi minum anjing diampuni dosanya. Subhanallah. Ini kabar gembira nih bagi para pendosa, orang-orang yang berbuat dosa. Ya manusia hadirin, siapa yang tidak berdosa? Seberat apapun dosa, asal dia tidak mati dalam keadaan 4 macam. Kalau sudah mati dalam keadaan 4 macam, habis sudah. Itu qat'i dalilnya. Apa arti qat'i? Qat'i ini bahasa usul fikih. Kalau hadis itu memberikan faedah ilmu zonni, praduga terkuat. Makanya hadis ada derajatnya. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis munqati', hadis mursal, hadis maudhu', hadis mu'dhal, hadis mauquf, hadis apalagi mudallas dan sebagainya. Tapi kalau Al-Qur'an qat'i, hukumnya mutlak kebenarannya. Nah, jadi kalau ada orang yang dia berbuat dosa dengan sekian banyak dosanya, apalagi ya maksudnya dosa apapun, kalau dia bertobat sebelum meninggal, yang pasti diterima tobatnya oleh Allah. Tapi kalau dia sudah mati dalam 4 macam, ini sudah habis. Ibarat nasi sudah jadi apa? Bubur, nggak bisa diapa-apain lagi kan? Emang nasi jadi bubur nggak bisa diapa-apain? Nggak bisa. Dia melihat bagaimana? 4 macam ini hadirin tidak diampuni. Mati dalam 4 macam tidak ada ampunan. Ya Allah, ini bukan ustaz yang memberikan vonis, bukan ustaz yang menjudge, tetapi Allah Ta'ala. Yang pertama, mati musyrik. Mati musyrik ini ada dalam An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya dosa syirik. Atau mau ditampilkan? Masih lama atau Pak? Ya oke, kita tampilkan saja. Masih lama, nanti tiba-tiba jam 5 aja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Allah sendiri yang berfirman. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Baik, yang kedua, mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan tidak punya la ilaha illallah, tidak diampuni juga dosanya. Ali Imran surat ketiga ayat ke-91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka, minul ardi dzahaba, sekalipun ia punya kekayaan emas sepenuh bumi, walau ibtadabi, dan dia menebus dosa-dosanya, enggak bakal diterima. Yang ketiga, mati dalam keadaan murtad. Alhamdulillah, murtad enggak tobat tadi. Ya Allah, ini pun ada dalam Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa orangnya yang menganut, memilih agama, mencari agama selain Islam. Jelas banget nih. Wa may yabtaghi, siapa orangnya yang memilih agama, menganut agama ghairal Islam, selain agama Islam, dinan, sebagai agamanya, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya di akhirat, tidak bakal diterima. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Yang keempat, yang terakhir,
mati dalam keadaan menjadi pengkhianat agama, mati munafik akidah, bukan munafik yang kayak itu ya Pak, kayak omongan anak-anak muda, munafik lo kemarin gak suka TikTok, sekarang suka TikTok. Bukan itu sih munafik yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini munafik yang dia casing muslim, casing beriman, dalamnya memusuhi Allah dan Rasulnya. Contoh gampangnya, biskuit kongguan dalamnya rengginang. Itu biskuit munafik namanya. Ngerti nggak Pak? Kita datang nih disediain minuman, makanan sama tuan rumah. Wah, ada kongguan itu. Enak banget kalau kita ambil bawa ya. Pas kita buka, ya rengginang. Biskuit munafik ini. Nah, hadirin, munafik akidah itu lebih berat. Kenapa? Karena nerakanya paling bawah. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ya, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik kata Allah, fid-darkil asfali minan nar, berada pada neraka paling bawah. Walan tajid, dan kamu wahai Nabi, tajid ini khitabnya kepada Rasul. Kalau kita belajar bahasa Arab akan memahami di sebalik kata tajid ini khitabnya orang yang bicara itu Nabi. Walan tajid, dan kamu wahai Nabi tidak akan mendapatkan satu orang pun penolong termasuk kamu. Gak bisa menolong orang yang mati dalam tempat. Tapi yang dia punya dosa, mau bertobat sebesar apapun, ini seorang wanita tidak baik hadirin yang dia cuma gara-gara ngasih minum kepada anjing. Ini hadis sangat dalam ini. Anjing kita tahu dalam mazhab kita, mayoritas ulama berfatwa anjing najis apa? Mukallaf, najis berat. Kalau kita kejilat, tangan kita, baju kita mau dipakai sholat, wajib dicuci berapa kali? 7 kali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu kali pakai apa? Pakai tanah. Kita pakai tanah. Satunya pakai tanah. Ya. Padahal najis dan najis berat. Tapi kalau kita berbuat baik kepada anjing seperti ini, diampuni dosanya. Makanya untuk pelihara anjing umat Islam ada hukumnya. Bukan tidak boleh secara mutlak. Kalau Anda melihara anjing mengerti hukumnya masih boleh. Yang tidak boleh itu anjing yang berada satu ruangan sama kita. Ya, anjing ke kamar, tempat sholat, jelas enggak sah sholatnya kan najis. Tapi kalau anjing cuma dibuatkan rumah di depan pintunya, ini orang kaya. Ya, di pojokan rumah dibuatin kandang apa? Anjing itu nurut, silakan. Nabi ajarkan Pak. Suatu ketika Nabi ambil anjing pelatih, ya anjing yang terlatih kayak pitbull gitu. Ya, kemudian kata Nabi, kalau kamu mau berburu pakai anjing ini, baca Bismillah. Bismillah. Ya Rasul, nanti bagaimana kalau kelinci yang terjamnya itu kan ada najisnya? Maka kata ulama najisnya itu diapain? Dibuang. Sisanya boleh dimakan. Sekalipun dia mati dengan gigitan anjing. Nah, kita baca hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Bainama kalbun," satu ketika ya, tatkala seekor anjing yutibu birafiyatan, yang dia mengelilingi kayak jeding, kayak sumur gitu. Kada yaqulul atash, hampir mati dia karena kehausan. Susah kan itu sumur dikelilingi di mana? Lisan lidah juga apa nih? Udah ya terjulurkan begitu. Itra'atu baghiyun min buqaya Bani Israil. Tiba-tiba ia dilihat oleh seorang wanita pelacur dari kaum Bani Israil. Fanaza'at muqaha, timbullah rasa sayangnya di si pelacur ini. Wanita yang tidak baik ini diambilkan apanya? Sepatu selopnya itu, yang kemudian dia turun ke sumur, diambilkan begitu. Karena gak ada kaleng, gak ada apa gitu ya, gak ada botol, diambilkan gitu, diminumkan. Masya Allah, dari wanita tidak baik. Karena dia berbuat seperti itu, fa'udhirullah bihi, ia diampuni dosa-dosanya. Jadi ceritanya itu dia dikasih hidayah sama Allah.
dia bertobat dari pekerjaannya itu dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini satu kisah besar ini, amal ringan Pak, cuma ngasih makan apa? Anjing. Makanya kalau Anda punya peliharaan yang tidak ada larangan dari syar'i, maksudnya tidak ada peraturan ketatnya, Anda boleh pelihara koi, Anda boleh pelihara arwana, Anda boleh pelihara ikan apa, yang lainnya Anda boleh pelihara urai batu, ya apalagi yang di Jepang ya. Kemudian tiap bulan Anda belikan makanannya, Anda kasih, dia dapat pahala. Termasuk kalau Anda punya anjing di rumah, tapi harus ngerti cara mainnya memelihara anjing. Anjingnya tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kita biasa melihat orang-orang gunung. Kami pernah ke Aceh pedalaman, di Takengon, Aceh Tengah. Itu para petani kopinya punya anjing Pak di bawah rumahnya itu. Ya, sampai kita mau datang itu digonggong-gonggong orangnya keluar, orang Islam, Pak Haji, tapi anjingnya dulu tidak pernah masuk dalam rumah dan rumahnya rumah apa? Panggung begitu. Atau saya pernah ke pedalaman Lombok, kayak gitu juga banyak anjing. Kita kan mainnya jauh-jauh Pak, naik Aceh, Lombok gitu. Betul, anjingnya orang Islam, urut-urut itu anjingnya. Dikasih makan tiap hari, tapi nggak pernah masuk dalam rumah. Nah, kalau dia mau ke mana? Ke kebunnya. Itu tuh goncengan kayak tukang pos pakai apa tuh? Ada boxnya gitu ya, kayak kulit apa yang keras gitu, kayak terpal. Didudukan di situ aja jadi ikut gitu. Karena itu sangat efisien untuk mengusir apa? Babi hutan yang akan memakan kebun kopinya. Jadi boleh, kalau ngerti hukumnya boleh. Akhirnya ini kita katakan kepada siapa saja. Siapa sih yang gak punya dosa gitu? Maka kalau dia mau bertobat, jangankan dia dari pekerjaan begini, dari kesyirikan kalau dia bertobat tetap diterima oleh Allah. Ini kita bukakan dulu dari Al-Qur'annya supaya lebih mengena. Ada dalam masih Ali Imran ayat 135, 136, 137 ya. Ali Imran sini bukan An-Nisa, Ali Imran. Coba wasari'u dari 133 juga bisa 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah. Diperintahkan carilah ampunan Allah Ta'ala. Wa jannatin, carilah surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Hadirin, orang bertakwa bukan orang suci yang gak ada dosa. Ini disebut sama Allah sifat-sifat orang bertakwa. Dia berdosa juga, tapi bertobat. Saya ulangi, Bapak Ibu, orang bertakwa bukan orang yang bersih dari dosa. Orang yang punya dosa tetapi dia bertobat di hati. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra, mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang, wal dharra, dalam keadaan susah, wal kaziminal ghaiz, yang dia menahan rasa marahnya, dihinakan, diginikan tapi dia tahan marahnya, wal afina 'anil nas, dan dia mempunyai rasa pemaaf kepada manusia. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian siapa lagi? Orang bertakwa seperti apa cirinya? Walladzina idza fa'alu fahisyah, kalau orang bertakwa itu terjatuh dalam perbuatan zina, perbuatan keji dan mungkar, keji kalau ini. Fahisyah itu adalah dosa yang berkaitan dengan syahwat. Itu fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri-diri mereka, diri-diri orang bertakwa ini dengan dosa yang lainnya. Dzakarullah, tetapi setelah itu mereka ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan mereka beristighfar akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali siapa? Allah. Tetapi walam yusirru, dia tidak berketerusan dalam perbuatan dosanya, wa hum ya'lamun, dan sedangkan mereka mengetahui. Nah, sifat orang bertakwa kalau itu bertobat tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Baik, hadirin selanjutnya, nomor berapa? Membaca doa mau tidur, ini panjang ya. Bapak Ibu, biasanya kita membaca doa mau tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim.
doanya ini yang hebat ini bukan doa tidur yang tadi. Yang tadi tetap dibaca sunnah, tapi tolong lagi Bapak Ibu sekalian hafalkan yang ini. Kalau belum hafal mau tidur dibaca aja itu bukunya nanti kalau dari bagi Ustaz ya jadi terus dibagi dari awal Ramadan jadi terus ya. Kayak kalau nah jadi tolong dihafal itu doanya. Memang cukup panjang. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rabbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa tidur Pak, bukan tahajud, bukan puasa Senin Kamis istiqomah setahun-tahunnya, bukan berinfak dengan uang yang sangat banyak, bukan haji dan umrah setiap tahun, bukan menghafal Quran, tetapi apa kata Nabi? Cuma baca doa mau tidur. Maka kata Nabi, kalau kamu mati, fa in mutta, apabila kamu meninggal dunia, mutta ala fitrah, setelah membaca doa ini, kamu meninggal dalam keadaan fitrah, suci. Kan tidur itu saudaranya apa? Mati. Kata Nabi, an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kalau ada orang tidur di bablas, ya tidurnya bablas, itu yang cabut nyawanya langsung Allah Ta'ala. Makanya kalau kita tidur baca doa ini, ya Allah nyaman sudah pasrah saja. Terserah Allah nyawa milik Allah Ta'ala. Baca doa ini Pak. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rabbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sampai situ saja. Terjemahnya pun ada di situ. Baik. Nomor 25 ya seperti itu. Niat mati syahid dari hati yang jujur, ringan. Enggak berangkat ke Palestina dia. Enggak berangkat ke tempat perjuangan jihad. Cukup di rumahnya tapi dia niat. Hadirin coba yang belum pernah niat Pak diniatkan. Ya Allah, kapan-kapan Imam Mahdi datang, saya siap berjihad. Makanya hadirin kalau Anda punya keris, punya golok, punya lencong, punya panah, punya samurai, punya pedang, diasahlah tiap malam. Makanya kalau ada orang Jawa ini dia punya keris, diasah tiap malam Jumat, jangan langsung bilangnya syirik, jangan dulu, tanya dulu, Pak, kenapa kerisnya dimandiin terus dibersihin pakai minyak? Oh ini kalau saya nggak mandiin, nggak saya bersihin, bisnis saya akan hancur nih, anak saya akan sakit. Itu baru syirik. Tapi kalau dia jawab, saya kan udah belajar hadis ini dari Ustaz Faisal. Niat mati syahid ini keris saya jaga supaya nggak karatan, supaya kapan ada berjuang Islam saya pakai ini. Jadi kapan-kapan dalam hati ini sudah ada niat mati syahid. Guru besar ulama Indonesia Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dari Mekah, beliau berkata siapa yang punya senjata apapun yang dia taruh di ruang tamunya atau di rumahnya dirapat dengan baik-baik niatnya untuk mati syahid berjihad, kata Nabi persis dengan hadis ini. Coba kita baca. Man sa'alallah syahadah, siapa orangnya yang minta mati syahid di jalan Allah, bisidqin, jujur dari hatinya. Ya Allah, kapan-kapan berjuang agama saya siap mati syahid. Kata Allah, ballaghahullah, kata Nabi, ballaghahullah manazil syuhada. Maka Allah akan tempatkan ia di tempat daripada derajat orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyihi, sekalipun ternyata dia meninggal di atas tempat tidurnya yang empuk. Jadi sayang nih kalau kita tidak niatin Pak. Kan Imam Mahdi bentar lagi datang ya insya Allah. Tahun berapa? Masa tidak bisa jadi tahun 2024, 2025, bisa jadi Imam Mahdi sudah di Allah mendatangkan. Karena sejak Islam terakhir kalinya tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Utsmani,
Jadi kata Nabi prosesnya itu 100 tahun lagi. 100 tahun akan Allah kirim orang yang akan memperbaharui semangat beragama. Jadi dari hancurnya, runtuhnya khilafah Utsmaniyah 1924, 100 tahunnya berapa tahun berarti? 24, bentar lagi. Udah nyampe di rumah. Ini bukan radikal ya Pak. Ini bukan radikal. Tapi ini mengamalkan hadis Nabi, hanya kita niat. Tapi tetap kita harus menjaga kesatuan NKRI, Muslim, non Muslim, kita sama anak bangsa. Tapi Islam tidak boleh jadi teroris. Tapi kalau memang ada panggilan untuk berjihad bersama Imam Mahdi, itu yang tadi saya katakan. Dan kita tak tahu siapa Imam Mahdi. Tinggal nanti dia tunggu iklan daripada musim haji tahun ganjil di Saudi Arabia. Kalau ulama sudah bersepakat, sedunia sudah sepakat itu Imam Mahdi. Nah kalau kita mampu datang ke sana untuk berbaiat, begitu. Nah jadi ini kalau kita punya apa-apa di rumah, jaga itu. Punya panangan, punya apa dilatih. Yang antum sudah punya apa? Kempo, karate, taekwondo, dibuka-buka lagi di rumah, jangan tidur terus. Dibukanya, apalagi yang bedan, yang sampai dah 7 kan ya Pak. Baik, yang ke-26, istighfar anak untuk orang tua. Masya Allah. Ini saya merinding kalau baca hadis ini. Kenapa? Kita bisa menaikkan derajat Pak. Bisa menaikkan rating ayah bunda kita sudah meninggal cuma dengan beristighfar. Derajat dari sini hasan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Di sini saya tuliskan Imam Ahmad bin Hanbal nomor 10.610. Derajat hadisnya sahih bahkan ya. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat la yarfa'u darajatan lil 'abdi shalih. Allah mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga. Hamba soleh ini suami istri. Ya. Akhirnya suami istri ini sudah meninggal dunia. Orang meninggal kok, orang meninggal tadi, dia bisa punya rating nih di akhirat. Kenapa derajat saya kok amalan saya naik terus? Hamba soleh yang ada di alam kubur ini keheran-heranan. Maka ini bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Allah Tuhanku, anna li hadi. Ini dari mana saya dapatkan ya Allah? Kenapa derajat saya naik terus? Bayaqul, maka Allah berfirman, Istighfari waladika laka, wahai bapak, wahai ibu, ini karena istighfar putra putrimu di dunia untukmu. Ini karena istighfar putra putrimu yang masih hidup. Coba hadirin jangan tinggalkan 100 kali kita beristighfar untuk ayah ibu kita, baik yang masih hidup sudah meninggal. Nih saya kasih tahu cara istighfarnya begini bacanya, yang paling gampang. Baca aja kayak begini. Rabbi firli, cukup begini saja. Baca 100. Ya, Rabbi firli wali walidayya. Dah baca 100 kali aja. Jadikan wirid dan harian, pakai tasbih, pakai alat digital, antar tes itu, atau pakai ini saja. Rabbi, sebelum selesai, sebelum iqamah masih ada 3 menit. Ya, sebelum iqamah masih ada 3 menit, baca itu. Kenapa banyak-banyak? Saya yang datang Pak. Oh, Masya Allah, energinya sampai kuliah gini. Jadi pakai dikit ini Pak. Ya, Anda yang sudah mendapatkan hadis ini dari saya langsung, berarti Anda punya sanad hadis ini. Anda punya sanad hadis ini sampai ke Rasul SAW. Karena termasuk hadis ini Nabi memiliki sanadnya dari para ulama yang kami pelajari di India Pakistan. Silakan untuk diamalkan 100 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Ustaz, kalau mau dilengkapkan boleh nggak? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran afdal. Cuma terlalu aja. Takutnya bosan, boring. Dibolak-balik aja itu. Betul apa betul apa benar. Baik. Jadi hadirin silakan amalkan
tunda doa pada dia rajin sholat berjamaah dengan alasan nggak ada doa tuh habis sholat 5 waktu bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar ini, hadis berdoa antara apa itu setelah sholat 5 waktu itu derajatnya hasan. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Nah, ulama sekarang sama Imam Nawawi gak ada segini ini ibunya. Ini saya tampilkan kitab Imam Nawawi dari Riyadhus Shalihin. Beliau sendiri yang berkata, hadis ini derajatnya hasan, yaitu doa yang paling diijabah di antaranya waktu tahajud, yang kedua sehabis sholat 5. Doa itu Bapak Ibu kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, paling tidak 5 kali. Tapi kalau yang apalagi berarti wirid, diwiridkan, didikirkan buat waktu khusus 4 menit 5 menit. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, begitu. Nah, ini saya mau tambahkan ini karena begini Pak, ya, jangan Anda terkecoh dengan orang-orang sekarang yang bilang enggak ada tuh doa habis sholat. Saya pernah di satu masjid hadir, saya berdoa. Ada bid'ah, enggak ada dalilnya itu. Saya bilang, Masya Allah, internet yang Imam Nawawi kan aneh, ada kajian hari ini aneh. Ya, ulama kita dari dulu udah berkata nih, saya sampaikan dikit hadisnya. Masih lama kan? Nih, ketemu nih. Derajat hadisnya pun dibilangin sama Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Imam Sayyidi, Ibnu Hajar Haytami, yang tadi Ibnu Hajar Asqalani, Imam Sakhawi, Imam Mullah Al-Qari, ya. Ini ulama-ulama yang kami sebutkan kalau mereka sudah menyatakan hadis ini derajatnya sahih, hasan, cukup tinggal diamalkan. Contohnya ini. Ya, Nabi bersabda ketika beliau ditanya, "Ayu doa asma?" Ya Rasul, tuh ada kan? Ayu doa asma. Doa mana yang paling dijabah oleh Allah? Kapan doa itu didengar oleh Allah dan dijabah? Kalau Nabi bersabda, jawaban lail al-akhir, yaitu pada sepertiga malam terakhir waktu sholat apa? Tahajud. Yang kedua, wa duburis shalawatil maktubah, dan setiap habis sholat 5 waktu. Lihat apa kata Imam Nawawi? Ada hadisun hasan. Jadi kan kita berubah-ubah nih, kita langsung kita Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Nah, hadirin silakan untuk amal tadi, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bapak Ibu kita sudah di alam kubur, naik terus derajatnya. Pak Ustaz, bagaimana kalau ayah ibu saya non muslim, saya mau amal? Kalau itu tidak bisa. Yang non muslim tidak bisa. Meninggal dalam keadaan non muslim nggak boleh didoakan. Hukumnya haram, menghina Allah dan Rasulnya. Paling banter seorang anak yang jadi mu'alaf, bapak ibu yang meninggal dalam agama selain Islam, paling banter Pak. Paling banter dia hanya bisa datang ke kuburannya untuk membersihkan dari kotoran-kotoran, dari sampah. Ya, nggak bisa juga. Tabur bunga pun nggak berlaku. Sebab tabur bunga itu kiasan dari hadis Sahih Bukhari Muslim yang Nabi mengambil pelepah korok masih basah, ditaruhkan begitu kan Rasul, selama pelepah ini masih basah, dia masih berzikir kepada Allah. Makanya kalau ada yang nektar, ada yang ziarah kubur pakai apa? Kembang, itu dihiaskan dari hadis ini. Kembang ini masih basah, masih berzikir. Karena kita menjadi korok susah. Tapi juga jangan 5 kilo, beli aja sedikit 1/4 kilo, yang sisa harta 4 kilo sekian dikasih masjid, kasih pakai miskin, dan lebih manfaat. Makanya Pak, saya lihat di kuburan-kuburan yang ada sekarang ini cukup syar'i, karena cuma pakai rumput, jangan pakai apa lagi tuh, tembok, jangan pakai semen, pakai rumput aja udah. Sekarang rumput kan, yang saya lihat sih di Pondok Kelapa, di Pondok Rangon, di Bekasi kita pakai rumput. Nah rumput itu mendoakan, asal dia orang Islam. Tapi kalau non muslim mau pokoknya konsengon enggak. Pokoknya konsengon ditanam enggak. Jadi kenapa orang tua kita nanam pohon Kamboja di kuburan? Orang tua kita Pak dulu para ulama, ya kakek-kakek sepuh kita orang Betawi itu pada mengerti ilmu, ditanami pohon Kamboja dari hadis Rasul mengatakan pohon yang masih hidup
berdoa, berzikir untuk siapa? Ahli kubur. Begitu. Baik, lanjut. 20 berapa? 7. Iman sebesar biji sawi. Ringan. Orang yang dosanya kayak apapun, meninggalnya dia ucapin la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ya, tapi antum jangan dikiaskan dengan kias yang terbalik. Ya Ustaz, saya kalau sholat, kalau puasa, nah jadi pas mati ucapin ini. Jadi kalau sempat bisa karena dia biasa. Dulu saya kan sekolah SMP Pak di Priok. Ya, kami sekolah SMP kan saya kan orang Sumber sini Pak. Ya, maksudnya gini, kita sekolah sering ke Priok gitu ya, ke gelang-gelang apa itu. Ada kondektur yang dulu Pak Metro Mini, ke sampok mobil gitu. Ya, mau meninggal darah bersibah, bapak-bapak ada yang menangkin, bang ucapin bang la ilaha illallah. Bisa karena biasa. Yang terkeluar bukan la ilaha illallah tapi apa? Selain priuk. Itu kejadian. Bahkan di swasembada, memang swasembada timur sana, belakang wali kota. Saya ngajar di situ di tempat Ustaz Halimi. Oh beliau, kenal Ustaz Halimi. Nah di tempat beliau itu ada, maksudnya ada seorang wanita yang kerjanya jadi penyanyi dangdut di kafe-kafe yang ada di depan situ. Ya, Bogasari itu kan banyak kafe itu. Dia kan kerjanya di situ. Tiba-tiba sakit keras dan akan meninggal. Udah ditakin tuh sama Pak Imam, sama RT, sama ini yang petang. Ayo Pak ucapin la ilaha illallah. Dia nggak bisa ucapin apa. Terakhir yang keluar nyanyian dangdut yang biasa nyanyi. Basah. Itu kan Ustaz Halimi yang cerita. Ya Allah hadirin, iman sebesar biji sawi memang mudah, tapi harus dari sekarang kita bentuk keimanan itu. Coba kita baca. Nabi bersabda, yang khuriju minan nar, akan dikeluarkan daripada api neraka. Tapi udah masuk neraka dulu nih. Cuma nerakanya tidak kekal. Man qala la ilaha illallah, siapa orangnya yang masih mempunyai kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa fi qalbihi wazna syairah, sekalipun dalam hatinya sebesar biji gandum syairah, biji gandum daripada keimanan. Yang kedua, akan dikeluarkan dari api neraka sekalipun sebesar biji jagung burro. Yang ketiga, akan dikeluarkan dari api neraka sekalipun sebesar biji sawi. Wazna darrah min khair. Faman ya'mal misqala darrah, ini kan darrah. Faman ya'mal misqala darratin syarran yarah, khairan yarah. Nah, darah ini biji sawi. Orang Islam yang meninggal, imannya masih ada, tetap dia akan dikeluarkan dari api neraka. Tetapi jangan Anda berharap masuk neraka dulu. Sangat berat. Baik, nomor 28. Nah, jadi saya tambahkan yang nomor 27 untuk menjaga kalimat ini, ya, terutama kita jauhkan daripada dosa-dosa dan banyak bertobat dan kuatkan zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah minimal 100 jadi. Jangan lepas. Kalau tingkatan para ustaz, para imam 100 masih kurang. Ya. Yang 165. Gope. Untuk para ustaz paling tidak 500 ya tadi. Tidak itu. Dan 100 masih kurang. Kalau bisa 1000. Sebab ini rohani yang sangat diperlukan bagi para dai, para ustaz, para imam, para pengayuh masyarakat. Orang yang mengayomi masyarakat ini harus punya rohani yang lebih kuat dari yang diayomi. Gak bisa yang dibajai, narik konten. Tapi kalau kita punya konten, bisa narik berapa bajai? Puluhan bajai, jangan bajai. Innova aja masuk tuh sampai 2 tingkat. Ya, 12 Innova dalam satu kontainer besar itu, tong-tong besar. Baik, yang ke-28 hadirin, mati mengucap la ilaha illallah. Ya, kali ini akhir hidupnya. Ya, akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah di jannah surga. Kalau ini sih, masya Allah, ini lebih mahal lagi Pak. Tentu dia sudah jauh daripada dosa-dosa. Hari-hari berhiaskan amal soleh saja, sehingga pas akhir tahunnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu jaminan yang tidak semua orang bisa kayak gitu. Saya dapat ada ulama dari ujung pandang Syekh Abdul Jabbar Sirri. Dulu saya sering ketemu beliau masa-masa kita masih ngaji, masih sekolah SMP.
Beliau orang kalau mau meninggal kan ditakdirkan Pak. Ini hadisnya saya lanjutkan dulu Sahih Muslim. Kata Nabi, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkanlah ya orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Bimbing. Ini sunnah. Kalau kita dapati orang tua kita sedang sakarat maut, jangan ucapin yang lain. Jangan Allahu Akbar. Boleh juga, tapi yang terbaiknya la ilaha illallah sesuai perintah Nabi gitu. Nih, Sahih Muslim 2162. Nabi bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Bimbinglah orang yang sedang mau meninggal sakarat maut dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita kembali kepada Kiai Haji Abdul Jabbar Siddiq yang saya ceritakan tadi, orang mau meninggal ditakdirkan, diajari sama yang hidup. Pak, ucapin Pak, ada yang bisa ucapin, ada yang tidak. Beliau ketika meninggal, keluarganya dikumpulin dari ujung pandang nih. Kenal nggak nama Kiai Haji Abdul Jabbar Siddiq? Kenal? Itu Pak Feus ya. Nah, hadirin, udah gitu, ketika beliau akan meninggal, keluarganya dikumpulin, santrinya dikumpulin. Sebelum meninggal, justru beliau yang mengajarkan orang yang hidup la ilaha. Ayo semuanya baca la ilaha. Belum sambil berbalik. Ayo baca lagi la ilaha. Sekali lagi la ilaha meninggal. Betapa hebat keimanannya Pak. Biasanya orang yang akan meninggal yang diajarkan, ini beliau mengajarkan. Baik. Ini sama kayak tadi juga, minimal kita baca la ilaha sehari minimal 100. Jangan pernah tinggal. Ini penting sekali. 29. Setiap ketaatan kepada Allah adalah jihad, termasuk kita ngaji. Kita makmurkan masjid, kita tahajud, puasa sunnah, puasa Ramadan. Ini jihad. Hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi bersabda, "Al-mujahid, siapa orang yang berjihad, man jahada nafsahu fi taatillah." Orang yang memperjuangkan nafsunya, orang yang memperjuangkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah, jihad. Sebab pemahaman jihad nanti kalau nggak ada hadis ini, kita nggak bakal dapat pahala jihad. Kan jihad yang ada cuma jihad angkat senjata seperti perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, gitu kan? Perang Dhatul Riqah. Ini kalau nggak ada kita nggak dapat. Makanya Nabi sampaikan, setiap ketaatan Anda jadi pahala jihad. Baik, 29 sudah. 30 terakhir, mengajak kebaikan kebaikan dapat pahala dari orang yang diajak. Hadirin, nanti di akhirat ada orang nggak pernah haji, tapi dia dapat pahala haji 1000. Nggak pernah hafal Quran, dapat pahala hafal Quran 1000 orang. Nggak pernah umroh banyak, paling sekali 2 kali umroh, tapi dapat pahala umroh 1000 umroh. Nggak pernah bangun masjid, tapi dapat pahala bangun 1000 masjid. Akhirnya ditanya, Bapak bagaimana kok bisa dapat pahala 1000 umroh, 1000 haji, 1000 pahala apa penghafal Quran? Dibuka catatannya oleh malaikat. Oh, orang ini dulu pernah mengajak kebaikan. Yuk kita sholat, yuk kita taubat. Ada orang bertobat, terus dia ngapal Quran, pahalanya dapat untuk si orang yang mengajak tadi. Orang ada yang enggak tekun menyalin agama, diajak ketaatan. Kebetulan dia orang kaya, dia berangkat haji. Itu hajinya pun pahalanya masuk ke dalam catatan orang yang mengajak dia bertobat. Begitu seterusnya. Ini yang disebut dengan MLM-nya akhirat. Multi level apa? Marketing akhirat. Jadi hadirin, multi level marketing akhirat itu yang lainnya yang paling bawah dan lainnya itu gak bakal ada yang rugi. Sebab kalau multi level hari ini kan sifatnya mengerucut. Ini yang terakhir dia nggak ada apa lagi nih, karena sudah habis. Akhirat tidak begitu. Jadi multi level akhirat, ya, sekalipun dia tampak mengerucut, tetapi tetap dia dapat pahala dari amalnya sendiri. Berkembang terus, minimal dikalikan oleh Allah 700.000 kan. Jadi bukan kayak multi level di dunia ini yang downline terakhir finish, nggak ada apa lagi, nggak ada lahan yang harus dia ajak. Nah ini penting hadirin, Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin," siapa yang mengajak kepada amalan baik, amal soleh, walahu mislu ajri
maka Anda mendapatkan pahala seperti orang yang mengajar. Jadi contoh terakhirnya paling gampang ini, Pak. Coba Pak kita sama-sama ucapkan subhanallah. Itu Anda dapat pahala satu subhanallah, sedangkan saya dapat pahala seruangan ini. Itu contohnya gini. Baca subhanallah, pahalanya di surga satu pohon. Berarti saya dapat satu pohon. Karena saya ngajar. Seperti itu contohnya mengajar kebaikan. Dan itu apa saja bebas. Ya, boleh ngajar ke masjid, ngajar pengajian. Ya, boleh ada kakak kita perempuan belum tutup aurat, kasih tahu. Kak, ayo dong kak, kamu pakai jilbab. Adik kita belum pakai apa? Jilbab, atau tante kita, tante kapan pakai jilbab. Dia pakai jilbab, Anda berpahala. Tapi jangan ngajak kak dari tetangga ya Pak, khawatir. Ya, disangka nanti Anda memperhatikan. Baik, hadirin, ini sudah nomor 30. Insya Allah Selasa depan pertemuan terakhir. Dan sekarang kita buka saja tanya jawabnya secara bebas. Terutama sih yang 10 nomor ini. Ibu-ibu kalau mau bertanya boleh pakai tulisan kalau ada media yang bertanya. Atau seorang bisa berkaitan dengan hadis yang terakhir. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia membuat nilai kebaikan dari orang yang diajak itu. Ya. Ada yang saya dengar, kalau kita mengajak kepada kebaikan, ikan di laut dan sumber apapun, ikan di laut pun akan meminta ampun untuk orang yang mengajak itu. Betul. Itu banyak hadisnya semacam itu, ya. Tapi itu khusus untuk orang-orang yang maksudnya untuk yang mengajak kebaikan juga, ya. Dan sebentar ini saya kata Nabi hatta ikan, ya, sehingga ikan-ikan di lautan. Di hadisnya riwayat Imam Abu Dawud bahwa ya, atau ini untuk penuntut ilmu agama. Dalam hadis yang lain juga seperti ini. Allah menyediakan bagi mu'allimin nas al-khairah, ya, sampai ikan-ikan di lautan mendoakan bagi pengajar kebaikan. Betul seperti itu. Kalau ini yang saya tampilkan bagi para penuntut ilmu. Maksudnya kan penuntut ilmu juga nanti akan dia mengajarkan ilmunya, ya. Maka apa-apa yang ada di langit dan di bumi akan ikan sampai ikan-ikan filma di air di lautan semua mendoakan untuk orang-orang yang dipilihnya. Atau dalam hadis yang lainnya seperti itu juga. Ya, untuk mengajak kebaikan ini ya, pokoknya intinya derajat saya nggak begitu lafaznya itu. Tapi intinya orang yang mengajak kebaikan ada hadisnya bahwa ikan-ikan mendoakan dia. Ya, itu sahih derajatnya. Baik, yang lain sebenarnya siapa yang ingin bertanya? Katakan dari apa boleh sampai bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya Pak Ustaz ini berkaitan dengan hadis tadi istighfar buat untuk orang tua kita. Saya pernah juga dengar bahwa katanya celakalah anak itu kalau hanya mengistighfarkan atau mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sehari.
3 berarti. Banyak banget sih. Maksud saya ini apa itu hadisnya ada gimana? Maksudnya memperbanyak doa dari sujud. Di dalam sujud terakhir atau paling tidak kita juga menambahkan di situ Doa untuk sujudnya lama. Iya, doa ketika sujud. Dan yang mempersabar lagi. Ini dulu. Jadi sebelum saya jawab yang beliau yang dari Pak Ustadz Darmi dulu yang sudah ketemu. Ini Ustadz sudah ketemu. Nomor 26.000 ya. Pantaslah nomornya 26.000. Mana lagi puasa. Ini kan berat. Hadirin bahwa ini secara asal dari Ibnu Abbas, pastilah Ibnu Abbas tidak mendapatkan kecuali dari Nabi. Kata beliau, muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Yastaghfir lahu kullu syai', maka semua benda beristighfar untuknya. Tuh, kullu syai', semua benda beristighfar untuk mengajak kebaikan, mengajar kebaikan. Hatta pun sampai ikan-ikan di bahri di lautan. Jadi ini sangat hebat. Ya, makanya beruntunglah jadi ustaz itu, Pak. Makanya kita kalau makan ikan keren juga gitu ya. Itu banget kita. Baik. Celaka. Ini tiga belum. Hadirin, saya katakan tidak celaka. Ini sudah bagus mendoakan orang tua setiap habis sholat. Sudah bagus, jawaban sudah bagus. Tapi yang tadi saya tambahkan 100 kali Robi Firli itu akan jadi lebih istimewa setiap hari. Kan cuma 3 menit gitu, Pak. Coba aja Robi Firli 3 menit 100 atau 5 menit. Ya Allah, 5 menit sehari Pak, megang handphone berapa jam deh hari. Ya. Apalagi yang anak-anak ABG ke bawah masang hanya game. Puasa kuat mereka Pak. Kenapa? Dari subuh sampai sore cuma main game. Puasanya itu cuma main game. Baik, Al-Fatihah Robi Firli. Ini ada hadisnya, riwayatnya Imam Ibnu Faisal. Nanya susah-susah banget sih Pak. Nanya yang gampang-gampang gitu. Ini ada dalam kitabnya Kiai Haji Syafi'i Hazami guru kita. Pernah tahu saja? Kiai Haji Syafi'i Hazami, ulama Betawi paling hebat, meninggal tahun 2006. Dalam kitab beliau namanya Tawdihul Adillah. Tawdihul Adillah. Gitu. Ya. Tawdihul ya, Kiai Syafi'i Hazami. Ini terkenal dia, guru kita, guru ulama. Baik, sudah itu jawabannya gitu. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum amin, amin. Tapi yang baca Fatihah saja, makmumnya nanti kalau udah baca Fatihah. Cuma memang ini perbedaan pendapat karena sebagai ulama, terutama ulama-ulama mazhab Saudi menyatakan hadisnya lemah. Kalau mereka kan memang strict, hadis lemah nggak pakai. Kalau kita masih pakai. Hadis lemah masih lebih baik dari omongan ente bro. Hadis lemah masih lebih baik daripada pendapat ulama. Baik. Yang ketiga, doa ketika sujud. Doa ketika sujud ini hadisnya Sahih Muslim. Kata Nabi, orang yang paling dekat sama Allah adalah ketika sujud. Ini menunjukkan Allah tidak boleh dikatakan berada di langit. Kalau berada di langit, yang paling dekat bukan lagi sujud, tapi pas apa? Berdiri. Yang terbaik akidah itu Allah ada tanpa tempat, membutuhkan tempat dan arah. Ini kita berikan intinya hadisnya. Kata Nabi, ya, aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih, seseorang yang paling
111 Sahih Muslim, sangat kuat. Kata Nabi, aqrabu ma yaqulul abdu, seseorang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala wa huwa sajid, yaitu ketika sujud. Baik sujud pertama, kedua, sampai sujud terakhir paling tidak. Kata Nabi, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Tapi ingat, doanya ini boleh apa saja asal pakai bahasa Arab. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, tapi jangan diucapkan, cukup dalam hati. Baca, ya Allah, mudahkan ya Allah, terangkanlah dulu bapak ibu saya. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Saya mau jual rumah, ya Allah, berlaku-laku. Lagi sujud, tapi jangan disebutin. Kalau antum nggak ngerti bahasa Arab, kalau ngerti bahasa Arab boleh. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, dalam hati pakai bahasa Indonesia. Dan tadi ada lagi saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Nama saya Hadi. Saya dua pertanyaan. Yang pertama adalah Ustaz praktekkan yang yang pertama ini Ustaz. Ada dua hadis yang saling, kalau menurut saya bertabrakan ya, atau menolak. Satu, ada hadisnya mengatakan bahwa sholat segera, setelah azan, koma, itu disegerakan sholatnya. Ada hadis kedua mengatakan bahwa kalau subuh itu dikasih waktu rem sekitar satu kan ada 1 jam ya Pak, 1 jam sampai subuh. Nah itu dibagi 5. Kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi subuh kalau bisa dilambatkan sekitar 15 menit. Nah ini kan kayaknya bertabrakan ya Pak. Nah, saat itu juga banyak. Nah, itu kita mengambil yang mana? Yang kedua di situ. Apakah itu saya dua-duanya? Sebentar, saya nggak punya jelas ya Pak. Suaranya Beliau mengatakan bahwa ada hadis bahwa kalau sholat itu kalau ada azan langsung sholat amat. Tapi kalau subuh itu dilamakan, jadi ada sampai 15 menit baru aman. Dua-duanya hadis itu sahih, tetapi pengamalannya itu dikompromikan begini. Maksudnya itu segerakan sholat ya harus ditimbang dengan hadis yang lain. Segerakan sholat itu biasanya Rasul memberikan jeda sampai qomat itu sekitar 10 menit lah, sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat ya, jedanya seperti itu. Bahkan kalau di Masjid sengaja. Jadi dua-duanya ini gak bertentangan ya. Sedangkan yang hari sholat subuh itu dilambatkan 15 menit begitu, ya kan tidak terlalu jauh beda, 10 menit 15 menit tidak jauh. Yang intinya itu sebagaimana dipahami oleh masyarakat, kalau sudah ada maka segera dirikan sholat sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan sama keluarga setempat. Kita adakan yang warna-warna merah itu, iqamah 3 menit, itu ikutan segitu sudah wajar. Ya, artinya kita mau ikut yang mana? Dua-duanya dikompromikan. Hadis ini bukan secara strict azan langsung sholat, itu juga karena kita ada sholat qobliyah, bahkan sholat qobliyah itu bisa 4 rakaat, bahkan sebelum